Ya, kembali lagi di podcastku. Ya, kayaknya sih sudah lama sekali dari terakhir kali aku ngerilis podcast. Ya, untuk kali ini aku kepengen banget untuk menjelaskan cara untuk move on. Biasanya kan waktu baru putus itu kan rasanya sakit banget. Nah, itu perasaan sakit itu kan timbul dari ekspektasi kita yang berlebihan tuh biasanya. Ya, untuk mengurangi rasa sakit itu ada baiknya itu kita itu curhat, terutama sih curhat ke orang ya. Tapi kan kalau curhat ke orang itu kan waktu kita curhat itu kan bisa plong gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pulang, udah mau tidur, itu pasti kan kerasa lagi tuh sakitnya. Nah, kadang itu kan kita sudah cerita perasaannya kita gimana, terus begitu pulang kerasa sakit lagi. Nah, itu terus kita kan kepengen curhat lagi tapi curhat yang sama gitu. Kalau ke orang yang sama kan ya jelas itu ya nggak bisa gitu. Orangnya kan pasti nanti bakalan bilang, loh kamu kok curhat itu lagi gitu. Pasti nanti kan orang itu bakal ngerasain kita kok curhatnya cuma itu aja gitu. Nah, buat ngakalin hal ini ada baiknya itu kamu mending pakai catatan aja. Jadi setiap kali kamu ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa nggak berharga, ngerasa nggak disayang, itu kamu catat semuanya. Entah itu di notepad, di notes, notepad program komputer itu loh. Kalau di notes ya catatan dalam bentuk fisik. Tapi emang paling enak itu kalau dicatat dalam bentuk fisik. Jadi ada baiknya itu kamu nyiapin eh, kertas, kok kertas, buku notes yang lebih kecil dari ukuran A5. Jadi supaya bisa gampang dibawa-bawa gitu. Nah, terus kalau bisa pulpennya itu yang itu nempel di notesnya. Jadi waktu kamu kepengen nyatet gitu tinggal catat aja, soalnya pulpennya aja udah nempel di bukunya gitu. Jadi misalnya nih kamu tahu-tahu ada pikiran, aduh kenapa sih kok dia mutusin aku. Nah, itu kamu langsung deh ambil catatanmu, terus tulis kenapa sih dia mutusin aku gitu. Pokoknya setiap perasaanmu yang muncul langsung deh kamu curhatin ke bukumu itu pasti nanti rasanya sedikit lebih plong dibandingkan kamu simpen sendiri. Kan hitungannya kan rasa sakit yang ada di hati itu kan gara-gara itu jeritan hati yang kamu sendiri mengabaikan itu. Nah, setelah kamu curhat-curhatin gitu pasti nanti rasanya bakalan jauh lebih baik. eh, Kalau misalnya kamu lagi kerja sekalipun atau lagi kuliah, ya kamu mungkin bisa, kalau misalnya ada pikiran sedih atau apa, pokoknya pikiran yang negatif tentang perasaanmu itu, kamu langsung ambil catatanmu itu terus langsung deh dicatat. Bentar aja nyatetnya, ya itu kayak, aduh kenapa sih kok dia mutusin aku, gitu aja. Kalau misalnya waktunya lebih luang gitu, misalnya waktu kamu libur di rumah gitu, kamu bisa tuh langsung curhat-curhat gitu aja apa yang kamu rasakan. Langsung misalnya ya, kenapa sih kok dia mutusin aku, apa aku kurang ganteng, apa aku mungkin terlalu keras ke dia, atau mungkin aku kok suka maksa. Tapi ya dia sendiri juga orangnya suka nyakitin, suka gimana itu. Itu kalau lagi libur ya jelaskan sedetail-detailnya aja, enggak masalah. Pokoknya lagi nganggur gitu aja, enggak lagi kerja gitu, kerja atau sekolah atau mungkin kuliah, ya udah langsung curhat yang panjang aja. Ya paling enggak 10 menit lah, paling lama 10 menit kamu nyatet-nyatet itu. Nah, eh, pokoknya setiap kamu gelisah langsung tulis, gelisah tulis. Aku sendiri sudah membuktikan sendiri waktu aku
ngalami patah hati itu, aku paling enggak ya 8 harian lah, 8-9 hari gitu. Kalau banget, apapun yang aku rasain langsung aku tulis, ya langsung rasanya jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kan aku sudah patah hati itu ada kali 3 kali kalau nggak salah. Tapi yang pertama sama kedua itu kan aku nggak nulis. Itu ya lama sekali proses untuk bisa menjadi ngerasa lebih baik dibanding sebelumnya, itu lama sekali. Ada kali kalau 2 bulan gitu. Sementara waktu yang ketiga kalinya patah hati itu ya cuman 8-9 harian gitu. Setelah itu ya udah rasanya biasa aja. Sebenarnya kalaupun kamu lagi sakit gitu, sakit sakit yang itu secara fisik, kayak misalnya tangan kamu sakit karena ada peradangan atau apa gitu, kamu tuliskan gitu, itu berapa hari kemudian itu pasti rasanya jauh lebih baik gitu loh dibanding sebelumnya. Tapi ya tetap kamu harus ke dokter, terus minum obat dari dokter. Cuman proses recovery-nya itu jauh lebih cepat gitu loh dibandingkan dengan kamu yang mendem sendiri gitu, mendem perasaan itu sendiri. Kan itu perasaan-perasaan gelisah, perasaan sakit itu kan ya hitungannya kan suara yang tidak diharapkan, suara-suara yang tidak diharapkan. Nah kita itu proses nyatet itu tujuannya itu untuk membuat kita bisa menghargai suara-suara yang nggak kita inginkan itu. Nah setelah itu yang harus dilakukan adalah membuka diri. Ya ini sebenarnya membuka diri ini dilakukan dari saat kamu putus atau mungkin ditinggal gebetan. Kamu harus langsung lakuin ini. Kamu harus membuka diri. Ingat ya, membuka diri bukan membuka hati. Beda itu. Nah kamu membuka diri itu dengan cara ya kayak misalnya kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman lama kamu. Ya teman-teman lama aja lah, sahabat-sahabat gitu. Jangan sama teman-teman baru, soalnya nanti kamu pasti bakalan ngerasa insecure, ngerasa nggak aman kalau misalnya harus cerita-cerita ke dia tentang permasalahan yang sedang kamu alami itu. Terus kamu juga ya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai sebelumnya, misalnya hobi gitu kan. Biasanya itu kan begitu orang itu dekat sama lawan jenis gitu kan, mereka melupakan hobinya, terus kan akhirnya kan kebahagiaan itu berkurang. Nah suplai kebahagiaan yang berkurang itu biasanya kan diharapin dari pasangannya itu. Biasanya kan dari pasangannya, supaya ya intinya sih pasangannya itu harus memenuhi kebahagiaannya yang dia tinggalkan. Padahal ya harusnya nggak boleh seperti itu. Kebahagiaan diri kita itu ya tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Nah setelah kita bisa ngerasa enjoy dengan semua itu, maksudnya setelah nyata terus setelah bergaul, setelah ngelakuin hobi-hobinya kita udah ngerasa lebih baik. Nah baru kita itu kumpul dengan orang baru, tapi ya bukan untuk dijadikan pasangan. Pokoknya ya bukan, walaupun bukan tipenya kita nggak apa-apa lah, yang penting apa, jalan gitu aja. Yang penting ada orang baru gitu loh. Soalnya kan nggak menutup kemungkinan walaupun dia bukan tipenya kita, tapi dia bisa ngertiin kita, bisa ya bisa mengisi kekosongan di hati kita gitu. Kalau masalah waktu ya semua orang itu beda-beda. Ada yang 1 bulan sudah bisa itu gaul lagi dengan orang-orang baru, terus akhirnya punya pacar baru. Ada juga yang masih ya 2 bulan 3 bulan itu masih sedih, masih galau. Ya kalau masih kayak gitu ya ada baiknya sih itu kamu ke psikolog kalau sudah selama itu. Soalnya kalau kamu ke psikolog, kamu itu bakalan dibantuin gimana caranya menghadapi patah hati kamu. Terus kamu pasti juga dibantu untuk bisa menyembuhkan luka yang ada di hati kamu. Curhat ke psikolog itu kan sekarang kan sudah ditanggung BPJS, jadi
biayanya kan jauh lebih murah daripada kalau kamu harus bayar sendiri. Katanya sih di beberapa puskesmas di kota besar sih kayaknya, di kota-kota kecil belum belum tahu ya. Kalau di beberapa puskesmas di kota-kota besar itu kan bahkan psikolog dan psikiater itu kan sudah tersedia gitu, jadi tinggal pakai aja. Ya lumayan lah, ada teman curhat yang profesional gitu loh. Mereka kan sudah terlatih untuk menangani curhat yang profesional gitu. Mereka kan bisa memberikan saran, bantu kamu untuk nyarikan solusi gitu. Oh iya, kayak kata-kata pancingan gitu ya, kata-kata pancingan untuk menulis ya. Coba deh kayak misalnya gini, saya merasakan apa, misalnya saya merasa dikhianati, merasa tersakiti ya, aku itu merasa tersakiti dengan kata-kata yang diucapkan olehnya. Itu bisa, sebenarnya sih ada 8 apa 10 ya, aku lupa, cuman aku nggak inget apa aja, soalnya aku juga nggak bawa catatannya. Ini juga bikin podcastnya juga bukan di rumah, jadi catatan itu ketinggalan semua di rumah. Nah itu pokok, coba deh dengan aku merasakan gitu, merasakan terus perasaannya apa, atau kalau nggak gitu aku sedih karena, nah kan dengan pancingan-pancingan yang seperti itu kan nanti kamu bisa tuh nulis gitu kan. Biasanya orang-orang itu kan bingung, aku mau nulis itu nulis apa ya, tulis saja apa yang dirasain. Aku merasakan, aku sedih karena, ya gitu-gitu. Terus tips lainnya tadi kan mencatat, bergaul, melakukan hobi. Oh iya, sebelum ke tips yang berikutnya, kan biasanya kan kita begitu punya pasangan itu kan meninggalkan teman, meninggalkan hobi, terus akhirnya nggak komunikasi lama, terus akhirnya kan jadi adanya gap gitu loh, gap hubungan antara kita dengan teman-teman kita, yang akhirnya bikin kita itu ngerasa kayak nggak ada orang yang bisa ngertiin aku. Itu penting sebenarnya untuk kamu itu tetap bergaul dengan teman-teman kamu walaupun kamu itu sudah punya pasangan ya, walaupun memang nggak bisa seintens waktu masih sebelum kamu punya pasangan, tapi ya kenapa nggak dicoba. Jadi nggak dicoba untuk apa, menghubungi mereka lagi, nanyakan apa kabarnya, terus apakah kamu bahagia, hubunganku sekarang itu sudah berjalan segini ya, lumayan lah aku bahagia, bisa lah kamu bilang kayak gitu. Jadi nanti itu kalau misalnya putus, orang yang kita curhatin itu enggak kaget kalau ternyata itu kita menghadapi masalah yang sebegitu besarnya. Jadi mereka itu bisa jadi jaringnya kita untuk bisa jaring untuk menahan kita supaya kita enggak sedih terlalu dalam gitu loh. Ya mungkin kita bisa langsung ke tips berikutnya kali ya. Tips berikutnya itu berteman dengan mantan. Untuk berteman dengan mantan ini sebenarnya ya kamu juga harus move on terlebih dahulu. Kalau misalnya berteman dengan mantan, kamu baru putus hari ini terus besoknya langsung berteman, ya enggak bisa lah, pasti kamu masih ngerasa sakit, merasa sedih, pokoknya perasaan-perasaan yang negatif-negatif itu kamu pasti masih ngerasain itu. Jadi ya itu, mending kamu nunggu setelah 6 bulan atau 1 tahun. Pokoknya kamu itu harus move on dulu, harus punya pasangan baru atau gebetan baru lah seenggaknya. Dia pun juga begitu, dia harus punya gebetan baru. Nanti setelah ngerasa jauh lebih baik, kalau kalau misalnya dia
tanya apa kabar. Nah itu pasti nanti kamu nggak akan ngerasain perasaan sakit. Terus ya sakit itu sih. Terus juga kamu itu dengan berteman dengan mantan itu bukan berarti ya chattingannya setiap hari gitu, enggak. Chattingannya ya cuman sekedar say hi, tanya kabar, ya mungkin sebulan sekali chatting, itu pun cuma 15 menit 20 menit gitu, bukan yang chat yang secara intens kayak kamu sama sama dia dulu, enggak. Ya cuman kayak kamu sama temen yang enggak seberapa akrab. Itu kalau kamu sama temen yang enggak seberapa akrab kan enggak, chattingannya enggak intens gitu loh. Nah ya emang ini berat karena kita itu pernah mungkin merasa disakiti sama dia, mungkin karena kita diselingkuhin atau gimana. Tapi ya untuk bisa berteman sendiri ya kamu tetap ya harus pertama itu memaafkan dia. Sebenarnya ya apapun kesalahan dia itu maafin walaupun memang ini itu bukan hal yang gampang, tapi dengan maafin itu kamu membebaskan diri dari rasa sakit yang merongrong hati kamu. Dengan rasa sakit yang jauh lebih berkurang, kamu nanti bisa untuk membuka diri dengan orang-orang yang baru, mencari gebetan baru, atau mungkin bahkan mencari pacar yang baru. Nah iya loh, kalau kamu masih belum bisa memaafkan semua itu, kamu pasti nggak bakal bisa move on. Itu perasaan sakit itu bakalan merongrong hati kamu, jadi kamu sakitnya berkepanjangan. Iya, ya kalau sakitnya berkepanjangan ya harusnya ya ke psikolog juga ya. Tapi untuk memaafkan ini sendiri, mantan kamu itu juga nggak perlu tahu kalau dia itu sudah dimaafin. Nggak perlu tahu. Maafin ini sebenarnya untuk kamu sendiri, untuk kedamaian hati kamu sendiri. Jadi ya dia nggak tahu sekalipun juga bodo amat. Kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri, aku sudah memaafkan dia. Apapun kesalahannya, aku sudah memaafkan dia. Aku ikhlas dengan semua yang sudah terjadi. Gitu aja udah cukup. Pokoknya rasa sakit itu janganlah dipendam terlalu lama. Kalau sudah 1 bulan 2 bulan masih sakitnya itu masih ada, carilah bantuan ke psikolog. Dengan BPJS dengan BPJS itu bisa kita mendapatkan penanganan psikolog. Oh iya, untuk catatan sendiri itu nanti juga bisa loh membantu kamu dalam penanganan ke psikolog. Kan biasanya kalau ke psikolog itu kita hari Senin datang janjian, itu hari Senin itu juga nggak bisa kita langsung dilayani gitu, nggak bisa. Mungkin hari Rabu, hari Kamis gitu. Nah sementara di selisih hari itu kamu bisa tuh nyatet perasaanmu gimana, apa aja yang kamu rasakan. Nah fungsi dari catatan itu nanti itu kamu jelaskan ke psikolog, ini loh aku tuh merasakan ini. Nah karena kalau misalnya selama nunggu itu kamu nggak nyatet, kamu kan pasti lupa apa yang kamu rasakan, apa yang apa yang kamu rasakan. Kalau udah dicatat gitu kan kamu bisa jauh lebih mudah untuk ingat apa aja perasaan-perasaan yang sudah kamu rasakan. Mungkin podcast untuk kali ini segitu aja kali ya. Ini juga sudah terlalu panjang ya.
Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja bersama aku, Ishak, Dugi Suara. Terima kasih sudah mau mendengarkan.